Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 15 mata kuliah jaringan komputer ingin menjelaskan mengenai STP atau Spanning Tree Protocols. Pada STP ini kami sudah membagi menjadi 3 bagian dan tujuan. Yang pertama yaitu Spanning Tree Concept, di mana pada Spanning Tree Concept ini akan dijelaskan oleh teman saya, Hepniwer Purba. Di Spanning Tree Concept ini akan menjelaskan mengenai tujuan dari STP dan bagaimana algoritma Spanning Tree digunakan untuk membuat topologi bebas loop. Yang kedua yaitu Varieties of Spanning Tree Protocols. Pada bagian yang kedua ini akan dijelaskan oleh teman saya, Oriza Sitanggang. Dan di bagian yang kedua ini yaitu memeriksa varietas protokol Spanning Tree atau STP termasuk PPST Plus dan Rapid PPST Plus. Yang ketiga yaitu Spanning Tree Configuration. Pada yang ketiga ini akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengkonfigurasikan PPST Plus dan Rapid PPST Plus untuk meningkatkan kinerja jaringan. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu STP. STP berfungsi untuk mencegah adanya looping pada suatu segmen jaringan yang menggunakan redundansi. Cara untuk mencegah loop tersebut yaitu dengan memblok salah satu port switch pada topologi tersebut. STP ini merupakan bagian dari OSI layer 2. Pada layer 2 dapat terjadi looping karena pada layer 2 tidak ada TTL atau time to live, sehingga broadcast akan berputar terus-menerus sehingga bandwidth-nya akan habis, dan pada saat itulah STP bekerja untuk mencegah terjadinya looping. Kemudian sebelum kita masuk ke penjelasan dari topologi berikut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai redundant topologi. Redundant topologi ini terjadi jika dari satu titik menuju titik lainnya jalurnya lebih dari satu. Tujuan dari redundant topologi ini yaitu untuk menghindari single point failure. Maka jika ada link atau device yang fail atau down, maka trafficnya tetap akan berjalan. Misalkan link kiri mengalami down, maka traffic bisa lewat link kanan. Oke, pada slide pertama ini, ketika beberapa jalur ada di antara dua perangkat di jaringan dan tidak ada implementasi spanning tree pada saklar, maka loop layer 2 akan terjadi. Broadcast tromps terjadi ketika ada begitu banyak frame siaran yang terperangkap dalam loop layer 2, sehingga semua bandwidth yang tersedia akan dikonsumsi habis. Pada topologi berikut, dapat kita lihat PC1 berkomunikasi dengan PC4 melalui topologi jaringan yang berlebihan. Kemudian, ketika hubungan jaringan antara S1 dan S2 terputus, switch 1 dan switch 2 terputus, jalur antara PC1 dan PC4 secara otomatis akan disesuaikan dengan STP atau Spanning Tree Protocol, yaitu untuk mengkompensasi gangguan tersebut. Kemudian ketika koneksi jaringan antara switch 1 dan switch 2 dipulihkan, jalur kemudian diatur ulang oleh STP untuk merutekan lalu lintas langsung dari switch 2 ke switch 1 untuk sampai ke PC4. Kemudian masalah redundansi di slide berikutnya ini kita lihat masalah redundansi yaitu duplikat frame unicase. Frame unicase yang tidak diketahui adalah ketika saklar tidak memiliki alamat MAC
tujuan di tabel alamat MAC-nya dan harus meneruskan frame ke semua port kecuali port masuk. Kemudian frame unicase yang tidak dikenal yang akan dikirim ke jaringan loop dapat menghasilkan frame duplikat yang tiba di perangkat tujuannya. Pada topologi berikut ini, kita dapat melihat bahwa PC1 mengirimkan frame siaran ke switch 2. Kemudian switch 2 akan menerima frame siaran pada F011. Ketika switch 2 menerima frame siaran tersebut, ia akan memperbaharui tabel alamat MAC-nya untuk mencatat bahwa PC1 tersedia pada port F011. Kemudian, karena ini adalah frame siaran, maka switch 2 akan meneruskan frame keluar ke semua port, termasuk ke terang 1 dan terang 2. Ketika frame siaran tiba di switch 3 dan switch 1, saklar akan memperbaharui tabel alamat MAC mereka untuk menunjukkan bahwa PC1 tersedia di port F01 di switch 1 dan port keluar dari F02 di switch 3. Karena ini adalah frame siaran, switch 3 dan switch 1 akan meneruskan frame ke semua port, kecuali ke port masuknya. Switch 3 akan mengirimkan frame siaran dari PC1 ke switch 1. Kemudian switch 1 akan mengirimkan frame siaran dari PC1 ke switch 3. Dan setiap saklar akan memperbaharui tabel alamat MAC-nya dengan port yang salah untuk PC1. Kemudian setiap saklar akan meneruskan frame siaran keluar ke semua portnya, kecuali ke port masuknya yang menghasilkan kedua saklar meneruskan ke frame switch 2. Kemudian ketika switch 2 menerima frame siaran dari switch 3 dan switch 1, tabel alamat MAC akan diperbaharui dengan entry terakhir yang diterima dari dua saklar lainnya. Proses ini akan terjadi berulang kali hingga loop terputus. Maka dengan secara fisik akan memutuskan koneksi yang menyebabkan looping atau mematikan salah satu saklar dalam loop. Karena frame yang sama terus-menerus diteruskan bolak-balik antara semua saklar dalam loop, maka CPU saklar harus memproses banyak data. Dan ini akan memperlambat kinerja saklar ketika lalu lintas yang sah tiba. Dari kondisi tersebut, kita dapat melihat bahwa STP berguna untuk memastikan bahwa hanya ada satu jalur logis antara semua tujuan di jaringan, dan STP akan dengan sengaja memblokir jalur yang berlebihan yang dapat menyebabkan looping atau perulangan. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang data unit yang bernama BPDU atau Bridge Protocol Data Unit. Algoritma spanning tree akan bergantung pada pertukaran BPDU. BPDU ini sendiri berisi informasi tentang bridge ID, di mana bridge ID ini digunakan untuk menentukan root bridge pada jaringan. Frame
Bridge ID ini dari frame BPDU berisi 3 bidang terpisah, yaitu Bridge Priority, Extended System ID, dan MAC Address. MAC Address ini terjadi ketika Bridge Priority-nya sama, alamat MAC, maka alamat MAC akan alamat MAC ini merupakan faktor penentu saklar mana yang akan menjadi root bridge-nya nanti. Terima kasih. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Orija. Selanjutnya, varieties of spanning tree protocols overview. Types of spanning tree protocols. Yang pertama itu adalah STP. STP adalah versi IEEE 8021D yang menyediakan topologi bebas loop dalam jaringan dengan tautan yang berlebihan. Yang kedua, PVST Plus adalah peningkatan Cisco dari STP yang menyediakan instance spanning tree 8021D terpisah untuk setiap VLAN yang dikonfigurasi dalam jaringan. Yang ketiga, 8021D 2004 adalah versi terbaru dari standar STP yang menggabungkan IEEE 8021W. Yang keempat, Rapid Spanning Tree Protocol or IEEE 8021W adalah evolusi dari STP yang memberikan konvergensi lebih cepat dari STP. Yang kelima, Rapid PVST Plus adalah peningkatan Cisco dari RSTP yang menggunakan PVST Plus. Dan yang keenam, Multiple Spanning Tree Protocols adalah standar IEEE yang terinspirasi oleh implementasi Multiple Instance STP milik Cisco sebelumnya. Characteristic of the Spanning Tree Protocols. Yang pertama, STP mengasumsikan satu instance spanning tree IEEE 8021D untuk seluruh jaringan yang dijembatani berapapun jumlah VLAN-nya. Karena hanya ada satu contoh persyaratan CPO dan memori untuk versi ini lebih rendah daripada protokol lainnya. Namun karena hanya ada satu contoh, maka hanya ada satu jembatan akar dan spanning tree. Yang kedua, PVST Plus, peningkatan Cisco STP yang menyediakan contoh terpisah dari setiap VLAN yang dikonfigurasi di jaringan. Kecepatan konvergensi mirip dengan STP asli. Selanjutnya, RSTP. RSTP merupakan evolusi spanning tree yang menyediakan konvergensi lebih cepat dari implementasi 8021D yang asli. Versi ini membahas banyak masalah konvergensi, tetapi karena masih menyediakan satu contoh STP, versi ini tidak mengatasi masalah arus lalu lintas yang kurang optimal. Untuk mendukung konvergensi yang lebih cepat tersebut, penggunaan CPU dan persyaratan memori versi ini lebih tinggi daripada CST, tetapi lebih rendah daripada yang ada di Rapid PVST Plus. Yang selanjutnya, Rapid PVST Plus. Peningkatan RSTP Cisco yang menggunakan PVST Plus menyediakan contoh terpisah 8021W per VLAN. Instan terpisah mendukung port flash, pelindung BPDU, filter BPDU, pelindung root, dan pelindung loop. Dan yang terakhir, MSTP, standar 1S, dan terinspirasi oleh implementasi
MISTP milik Cisco sebelumnya. Untuk mengurangi jumlah instance STP yang diperlukan, MSTP memetakan beberapa VLAN yang memiliki persyaratan arus lalu lintas yang sama ke dalam instance spanning tree yang sama. Overview of PVST+. IEE mendefinisikan CST yang mengasumsikan hanya satu contoh STP untuk seluruh jaringan yang dialihkan, terlepas dari jumlah VLAN. Jaringan yang menjalankan CST memiliki karakteristik yang pertama, tidak ada pembagian beban yang memungkinkan satu uplink harus diblokir untuk semua VLAN. Yang kedua, CPU terhindar. Hanya satu contoh STP yang terhitung. Cisco mengembangkan PVST+ sehingga jaringan dapat menjelaskan instan independen dari implementasi Cisco IEE 802 ID untuk setiap VLAN di jaringan. Dalam lingkungan PVST+, parameter spanning tree dapat disetel sehingga separuh VLAN diteruskan pada setiap trunk uplink. Pada gambar berikut, port F03 pada S2 adalah port forwarding untuk VLAN 20 dan F02 pada S2 adalah port forwarding untuk VLAN 10. Hal ini dilakukan dengan mengkonfigurasi satu switch untuk dipilih sebagai root bridge untuk setengah dari VLAN. Dan switch kedua yang akan dipilih sebagai jembatan root untuk separuh lainnya dari VLAN. Pada gambar, S3 adalah root bridge untuk VLAN 20 dan S1 adalah root bridge untuk VLAN 10. Beberapa root bridge STP per VLAN meningkatkan redundansi dalam jaringan. Jaringan yang menjalankan PVST+ memiliki karakteristik 1. Dapat dihasilkan load balancing yang optimal. Yang kedua, 1 instant spanning tree untuk setiap VLAN yang dikelola dapat berarti pemborosan siklus CPU yang cukup besar untuk semua switch di jaringan. Port Stage and PVST+ Operation. STP memfasilitas jalur bebas loop logis di seluruh domain siaran. Untuk memfasilitas logical spanning tree, masing-masing port switch melakukan transisi melalui 5 kemungkinan status port dan 3 timer BPDU. STP memperkenalkan 5 status port. PVST+ menggunakan 5 status port yang sama. Yang pertama, blocking. Blocking merupakan port alternatif dan tidak berpartisipasi dalam penerusan bingkai. Port menerima frame BPDU untuk menentukan lokasi dan ID root dari switch root bridge dan peran port mana yang harus diasumsikan oleh setiap port switch dalam topologi STP aktif akhir. Yang kedua, listening, mendengarkan jalur ke root. Port switch menerima frame BPDU, mentransmisikan frame BPDU-nya sendiri, dan menginformasikan switch yang berdekatan bahwa port switch sedang mempersiapkan untuk berpartisipasi dalam topologi aktif. Yang ketiga, learning. Port bersiap untuk berpartisipasi dalam penerusan bingkai dan mulai mengisi tabel alamat MIC. Secara administratif.
Untuk setiap VLAN dalam jaringan yang diaktifkan, PPST Plus melakukan 4 langkah untuk menyediakan topologi jaringan logis bebas loop. Yang pertama, memilih root bridge. Langkah yang kedua, memilih root port pada setiap non-root bridge. Langkah yang ketiga, memilih port yang ditentukan pada setiap segmen. Dan langkah yang terakhir, port yang tersisa di jaringan yang dialihkan adalah port alternatif. Extend System ID and PPST Plus Operation. Ada situasi di mana administrator mungkin menginginkan switch tertentu dipilih sebagai jembatan akar. Ini mungkin karena berbagai alasan, termasuk switch ditempatkan lebih optimal dalam desain LAN dalam hal sebagian besar pola arus lalu lintas untuk VLAN tertentu. Switch memiliki daya pemrosesan yang lebih tinggi, atau switch lebih mudah untuk mengakses dan mengelola dari jarak jauh. Untuk memanipulasi pemilihan root bridge, ditetapkan prioritas yang lebih rendah ke switch yang harus dipilih sebagai jembatan akar untuk VLAN yang diinginkan. Overview of Rapid PPST Plus. RSTP IEE 8021W adalah evolusi dari standar 8021D asli dan digabungkan ke dalam standar IE 8021D 2004. Terminologi 8021W STP tetap sama dengan terminologi IEE 8021D STP yang asli. Sebagian besar parameter yang tidak diubah, sehingga penggunaan yang terbiasa dengan STP dapat dengan mudah mengkonfigurasi protokol baru. Rapid PPST Plus adalah implementasi Cisco dari RSTP pada basis per VLAN. Sebuah instansi independen dari RSTP berjalan untuk setiap VLAN. Edge port. Pada gambar tersebut menunjukkan contoh port yang dapat dikonfigurasi sebagai port tepi. Mengkonfigurasi port tepi untuk dihubungkan ke saklar lain tidak disarankan. Hal ini dapat memiliki implikasi negatif untuk RSTP karena dapat mengakibatkan perulangan sementara, kemungkinan menunda konvergensi RSTP. Link types. Jenis tautan menyediakan kategorisasi untuk setiap port yang berpartisipasi dalam RSTP dengan menggunakan metode duplex pada port tersebut. Bergantung pada apa yang disambungkan ke setiap port, dua jenis tautan berbeda dapat diidentifikasi. Yang pertama, point-to-point. Port yang beroperasi dalam mode duplex penuh biasanya menghubungkan switch ke switch dan merupakan kandidat untuk transisi cepat ke status penerusan. Yang kedua, share. Port yang beroperasi dalam mode setengah duplex menghubungkan switch ke hub yang menyambungkan beberapa perangkat. Jenis tautan ditentukan secara otomatis, tetapi dapat diganti dengan konfigurasi port eksplisit menggunakan file spanning tree link type. Karakteristik peran port sehubungan dengan jenis tautan meliputi berikut ini. Sesuai dengan gambar tersebut, koneksi port tepi dan koneksi titik ke titik adalah kandidat untuk transisi cepat ke status penerusan. Namun sebelum parameter tipe link dipertimbangkan, RSTP harus menentukan peran port. Yang kedua, port root tidak menggunakan parameter jenis tautan.
Port root dapat melakukan transisi cepat ke status penerusan segera setelah port disinkronkan. Port alternatif dan cadangan tidak menggunakan parameter tipe tautan dalam banyak kasus. Port yang ditunjukkan memanfaatkan parameter tipe tautan secara maksimal. Transisi cepat ke status penerusan untuk port yang ditentukan hanya terjadi jika parameter jenis tautan disetel point to point. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arizona. Yang ketiga yaitu spanning tree configuration. Pada spanning tree configuration ini, saya akan mengkonfigurasi default catalyst 2960. Pada spanning tree configuration ini, saya akan melakukan konfigurasi yaitu dengan menggunakan mode default PPST+. Pada gambar yaitu ada dua metode. Metode yang pertama yaitu ketika untuk memastikan bahwa switch memiliki nilai prioritas bridge rendah, maka menggunakan spanning tree planet root primer. Dan jika root bridge alternatif diinginkan, yaitu menggunakan spanning tree pilan ID root seconder dengan mode konfigurasi global. Dan pada gambar telah ditetapkan sebagai jembatan akar primer dengan menggunakan spanning tree pilan 1 root primer, dan S2 telah dikonfigurasi sebagai jembatan akar sekunder menggunakan spanning tree pilan 1 root sekunder perintah. Metode yang kedua yaitu metode lain untuk mengkonfigurasi nilai prioritas jembatan adalah dengan menggunakan perintah spanning tree pilan prioritas nilai dengan menggunakan mode konfigurasi global. Perintah ini akan memberikan kontrol yang lebih terperinci atas nilai prioritas jembatan. Dalam contoh, S3 telah diberi nilai prioritas jembatan 24.576, yaitu dengan menggunakan perintah spanning tree pilan 1 prioritas 24576. Untuk memverifikasi prioritas jembatan dari sebuah switch, yaitu dengan menggunakan perintah spanning tree, yaitu pada metode 2. Next. Port phase and BPDU guard. Port phase adalah fitur Cisco untuk lingkungan PPST plus ketika switch dikonfigurasi dengan port phase. Port tersebut akan beralih dari status pemblokiran ke status penerusan dengan segera. Dalam konfigurasi port phase yang valid, BPDU tidak boleh diterima karena itu akan menunjukkan bahwa jembatan atau switch lain terhubung ke port, berpotensi menyebabkan spanning tree loop. Switch Cisco mendukung fitur yang disebut pelindung BPDU. Ketika diaktifkan, pelindung BPDU menempatkan port dalam status disable atau error disable saat menerima BPDU. Ini secara aktif akan mematikan fitur pelindung BPDU, memberikan respon yang aman untuk konfigurasi yang tidak valid karena kita harus mengembalikan antarmuka secara manual ke layanan.
Teknologi Cisco Portfresh berguna untuk DHCP. Tanpa Portfresh, VC dapat mengirim permintaan DHCP sebelum port berada dalam status penerusan. Menolak host mendapatkan alamat IP yang dapat digunakan dan informasi lainnya karena Portfresh segera mengubah status kepenerusan. VC selalu mendapatkan alamat IP yang dapat digunakan atau jika server DHCP telah dikonfigurasi dengan benar dan komunikasi dengan server DHCP telah terjadi. Next. BPST plus load balancing. Pada gambar berikut, tujuannya adalah untuk mengkonfigurasi 2 atau lebih jembatan akar untuk set VLAN yang berbeda dan memanfaatkan tautan yang berlebihan. Pada gambar menunjukkan 3 saklar dengan batang 802.IQ yang menghubungkannya. Ada 2 VLAN 10 dan 20 yang di-trunking di tautan ini. Tujuannya adalah untuk mengkonfigurasi S3 sebagai jembatan akar untuk VLAN 20 dan S1 sebagai jembatan akar untuk VLAN 10 port F0/3 pada S2 adalah port penerusan untuk VLAN 20 dan port pemblokiran untuk VLAN 10 port F0/2 pada S2 adalah port penerusan untuk VLAN 10 dan port pemblokiran untuk VLAN 20. Selain membangun jembatan akar atau root bridge, juga memungkinkan untuk membangun root bridge sekunder. Root bridge sekunder adalah switch yang dapat menjadi jembatan akar untuk VLAN jika jembatan akar utama gagal. Dengan asumsi jembatan lain di VLAN mempertahankan prioritas STP default mereka. Saklar ini akan menjadi jembatan akar jika jembatan akar utama gagal. Langkah-langkah untuk mengkonfigurasi PPST Plus pada contoh topologi ini adalah langkah yang pertama, memilih switch yang kita inginkan untuk jembatan akar primer dan sekunder untuk setiap VLAN. Misalnya pada gambar S3 adalah jembatan utama VLAN 20 dan S1 adalah jembatan sekunder untuk VLAN 20. Langkah kedua, melakukan konfigurasi switch untuk menjadi jembatan utama untuk VLAN dengan menggunakan spanning tree VLAN jumlah root primer seperti yang ditunjukkan pada gambar. Langkah yang ketiga, melakukan konfigurasi switch menjadi jembatan sekunder untuk VLAN dengan menggunakan perintah spanning tree VLAN jumlah root sekunder. Berikutnya adalah spanning tree mode. Pada spanning tree mode ini tetap berdasarkan pada gambar yang sebelumnya, dan di spanning tree mode ini terdapat sebuah konfigur terminal, yaitu di gambar pertama, yaitu membuat sebuah enter global configuration mode dengan perintah konfigur terminal. Kemudian mengkonfigur repeat PPST plus spanning tree mode, yaitu dengan perintah spanning tree mode repeat PPST. Kemudian meng-enter interface configuration mode dan menspesifikasi interface untuk melakukan konfigurasi, yaitu dengan perintah interface F0/2.
Kemudian melakukan spesifikasi that link type for this port is point to point, yaitu dengan perintah spanning tree link type point to point. Kemudian mereturn to privilege exit mode, yaitu dengan melakukan sebuah perintah N dan mengclear all detected STP, yaitu dengan perintah clear spanning tree detected protocols. Pada gambar berikutnya, yaitu menunjukkan pada gambar berikutnya yaitu menampilkan spanning tree VLAN 10. Perintah untuk menunjukkan konfigurasi spanning tree untuk VLAN 10 pada switch S1. Kita perhatikan bahwa prioritas BID disetel ke 4.096 pada output pernyataan spanning tree enable protocol RSTP, menunjukkan bahwa S1 menjalankan Rapid PPST plus karena S1 adalah jembatan root. Untuk VLAN 10, semua antarmukanya adalah port yang ditunjuk. Next. Berikutnya adalah menganalisis topologi STP. Untuk menganalisis topologi STP, maka akan mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di slide. Yang pertama, yaitu menemukan topologi layer 2, yaitu dengan menggunakan dokumentasi jaringan jika ada atau menggunakan Soul CDP neckboards untuk menemukan topologi layer 2. Dan langkah kedua yaitu setelah menemukan topologi layer 2, maka menggunakan STP untuk melakukan jalur layer 2 yang diharapkan, dan perlu ketahui switch mana yang merupakan root bridge. Langkah yang ketiga yaitu menggunakan Soul spanning tree VLAN untuk menentukan switch mana yang merupakan root bridge. Langkah yang keempat yaitu menggunakan perintah Soul spanning tree VLAN pada semua switch untuk mengetahui port mana yang dalam status pemblokiran atau penerusan dan konfirmasi jalur layer 2 yang kita harapkan. Topologi yang diharapkan versus topologi aktual. Di banyak jaringan, topologi STP yang optimal ditentukan sebagai bagian dari desain jaringan dan kemudian diimplementasikan melalui manipulasi prioritas STP dan nilai biaya. Sebagian besar pemecahan masalah terdiri dari membandingkan keadaan jaringan yang sebenarnya dengan keadaan jaringan yang diharapkan dan melihat perbedaan untuk mengumpulkan petunjuk tentang pemecahan masalah. Seorang profesional jaringan harus dapat memeriksa switch dan menentukan topologi yang sebenarnya, dan dapat memahami seperti apa topologi spanning tree bawahan seharusnya. Next. Gambaran umum spanning tree status. Dengan menggunakan Soul spanning tree, perintah tanpa menunjukkan opsi tambahan memberikan gambaran umum singkat tentang status STP untuk semua VLAN yang ditentukan pada switch. Jika hanya tertarik pada VLAN tertentu, batasi cakupan perintah ini
dengan menentukan pilihan tersebut sebagai opsi. Menggunakan show spanning tree pilihan ID perintah untuk mendapatkan informasi STP untuk pilihan tertentu. Menggunakan perintah ini untuk mendapatkan informasi tentang peran dan status setiap port pada saklar. Contoh keluaran pada switch S1 menunjukkan ketiga port dalam status penerusan atau FWD dan peran ketiga port sebagai port yang ditunjuk atau port root. Setiap port yang diblokir menampilkan status output sebagai BLK. Output juga memberikan informasi tentang BID dari switch lokal dan ID root yang merupakan BID dari root bridge. Next. Berikutnya adalah merentang kegagalan Posisi. Iya, mandang. Spanning tree. Berikutnya yaitu konsekuensi kegagalan spanning tree. Ada dua jenis kegagalan STP. Yang pertama, STP mungkin secara keliru memblokir port yang seharusnya masuk ke status penerusan. Yang kedua, STP mungkin salah memindahkan satu atau beberapa port ke status penerusan. Sehingga untuk memperbaiki masalah spanning tree ini, yaitu menghapus link redundan secara manual di jaringan yang diaktifkan baik secara fisik atau melalui konfigurasi, hingga semua loop dihilangkan. Yang kedua, kemungkinannya adalah memulihkan tautan yang berlebihan akan memicu badai siaran baru. Yang ketiga, sebelum memulihkan tautan yang berlebihan, tentukan dan perbaiki penyebab kegagalan spanning tree. Dan kita harus memantau jaringan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa masalah telah diperbaiki. Next. Yaitu mengalihkan konsep susun dari spanning tree. Tumpukan switch dapat terdiri dari hingga 9 saklar katalis 3750 yang terhubung melalui port stackwise mereka. Salah satu saklar mengontrol operasi tumpukan dan disebut masker tumpukan. Switch dikelola sebagai switch tunggal melalui satu alamat IP, termasuk kata sandi, VLAN, dan antarmuka. Spanning tree dan switch stacks. Manfaat lain dari penumpukan switch adalah kemampuan untuk menambahkan lebih banyak switch ke satu instan STP tanpa menambah diameter STP. Demikianlah presentasi kami mengenai STP atau Spanning Tree Protocols. Jika ada kata yang salah, kami minta maaf. Terima kasih.